Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisna Rahayu dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hasil pembahasan saya terhadap kajian sastra bandingan yang berjudul Sebuah Romansa Cinta dalam Analisis Perbandingan pada Novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dengan novel San Pek Eng Tai karya Oey Kim Tiang. Slide selanjutnya terdapat sinopsis. Di sini terdapat sinopsis novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai. Pada novel Romeo Juliet menceritakan tentang kehidupan dua kekasih yang saling mencintai. Kisah Romeo Juliet dimulai dari dendam dan peperangan dua keluarga, di mana kemarahan dan dendam berdampingan dengan Romeo yang mencintai Juliet, anak dari keluarga yang menjadi musuh keluarganya. Sedangkan novel San Pek Eng Tai merupakan cerita rakyat dari Cina yang mengisahkan tentang kehidupan seorang perempuan bernama Ciok Eng Tai yang memperjuangkan hak pada masanya, di mana sebuah ketidakadilan mengantarkan Eng Tai menimba ilmu di Huangqiu, sekolah khusus laki-laki, dengan aksi penyamaran. Hingga akhirnya ia terlibat sampai akhir dalam kisah percintaan tanpa diduga dengan seorang pemuda bernama Nio San Pek. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam pembahasan ini yang terdapat pada novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai terdapat 4 struktur, yaitu tema, latar atau setting, alur, dan tokoh penokohan. Namun, kajian sastra kali ini saya berfokuskan mengenai sebuah romansa cinta yang terdapat pada novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai. Slide selanjutnya terdapat tema. Tema dari kedua cerita novel tersebut adalah masalah mendasar manusia, yaitu cinta. Cinta dalam dua novel ini adalah cinta antara laki-laki dan perempuan. Dalam novel Romeo Juliet ini temanya adalah cinta. Cinta yang diwujudkan dalam perjuangan sepasang kekasih untuk menjaga dan mewujudkan keutuhan cinta. Mereka adalah pemuda kota Verona. Cinta terhalang oleh permusuhan dua keluarga. Namun mengingat pertempuran ini bukan masalah cinta, mereka lebih besar dari kebencian dalam keluarga. Tetapi tetap saja pada akhirnya kisah Romeo Juliet berakhir dengan tragedi. Demikian pula dalam novel San Pek Eng Tai, tema yang menggambarkan tema cinta. Novel San Pek Eng Tai bercerita tentang San Pek dan Eng Tai. Mereka adalah sepasang kekasih yang berasal dari negeri Cina. Kisah romansa San Pek dan Eng Tai dipertemukan oleh keadaan zaman Eng Tai menyamar di Huangqiu, yang secara bertahap ditemukan oleh San Pek. Namun, kisah cinta mereka tidak berakhir bahagia saat San Pek meninggal. Eng Tai datang ke makamnya dan terjadilah peristiwa aneh. Muncul tiba-tiba, datanglah cahaya kilat dari langit, lalu membuka kuburan San Pek Eng Tai. Di saat itu Eng Tai masuk ke kuburan tersebut dengan waktu yang cepat, sampai kuburan tersebut tertutup kembali. Yang selanjutnya ada latar atau setting. Latar atau setting dari kedua novel Romeo Juliet maupun novel San Pek Eng Tai diceritakan dalam dua latar budayanya dan kota yang berbeda. Pada novel Romeo Juliet berlatar di Verona yang menggambarkan nilai-nilai budaya yang tertanam di orang-orang itu sendiri, seperti pada pesta Natal yang mereka rayakan oleh penduduk Verona di kediaman Capulet. Sedangkan dalam novel San Pek Eng Tai, lingkungan yang digambarkan adalah di Huangqiu, sebuah kota yang berada di negeri Cina, yang dimana tempat tersebut adalah tempat Eng Tai belajar atau menimba ilmu. Akan tetapi keinginan Eng Tai untuk menambah ilmu tersebut ditentang oleh kedua orang tuanya, mengingat kota Huangqiu ini untuk sekolah khusus laki-laki. Tetapi Eng Tai tidak patah semangat. Keberhasilan Eng Tai membujuk kedua orang tuanya untuk menambah ilmu di kota Huangqiu ini berhasil. Akan tetapi Eng Tai mendapatkan beberapa syarat yang dipatuhi, mengingat Eng Tai itu adalah seorang perempuan. Nah, dari dua kutipan tersebut menggambarkan latar atau setting yang terdapat pada novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai. Slide selanjutnya terdapat alur. Alur yang terdapat pada novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai menggunakan alur yang sama, yaitu alur maju.
Selanjutnya terdapat tokoh utama memiliki paras tampan dan cantik. Di sini terdapat kutipan yang menggambarkan tokoh utama yang memiliki paras tampan dan cantik. Nah, dalam kutipan ini menjelaskan dari keempat tokoh ini memiliki sebagai perempuan cantik dan laki-laki tampan. Begitu pula yang terdapat pada tokoh Romeo. Romeo ini merupakan pemuda yang tampan dan memiliki wajah yang bersih. Romeo menjadi pemuda yang dikagumi oleh para gadis yang ada di Verona. Begitupun pada tokoh Sanpek. Ia merupakan pemuda yang tampan dan berperilaku baik dan etika yang baik. Selanjutnya pada tokoh wanita yang bernama Juliet. Juliet ini digambarkan sebagai wanita yang berwajah cantik dan menawan. Sedangkan tokoh Ciok Engtai ini digambarkan wanita cantik dan memiliki kulit halus serta memiliki bulu mata yang lentik. Nah, dari keempat tokoh tersebut yang telah dipaparkan terdapat persamaan tokoh yang sama-sama memiliki wajah cantik dan wajah tampan. Slide selanjutnya terdapat perbedaan karakter tokoh utama laki-laki. Nah, di sini terdapat kutipan yang menggambarkan perbedaan karakter tokoh utama laki-laki. Dalam kutipan tersebut terdapat beberapa karakter pada tokoh utama laki-laki yang mengatasi masalah cintanya. Pada tokoh Romeo dan Juliet menggambarkan bagaimana Romeo dan Juliet mengadakan pernikahan mereka dibantu oleh pendeta Laurent. Mereka mengungkapkan cinta mereka satu sama lain dan berharap pernikahan yang mereka jalani dapat menjebatani putusnya ikatan antara kedua keluarga. Sedangkan Sanpek menunjukkan perpisahan dan menerima Sanpek setelah mengetahui bahwa Engtai tidak sama seperti sebelumnya. Kini Engtai akan dimiliki orang lain karena sudah berhubung dengan keluarganya, sehingga ia tidak bisa lagi sebebas dulu dekat dengan Engtai. Meski perasaannya terluka, Sanpek berusaha menerima keputusan orang tua Engtai dan menghormati Engtai sudah memiliki calon suami yaitu Ma Buncai, pria pilihan orang tuanya. Sanpek tidak meminta Engtai untuk tinggal bersamanya, apalagi menikah diam-diam dengan Engtai tanpa sepengetahuan keluarganya. Namun Engtai sendiri berjanji tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Sanpek. Selanjutnya terdapat perjodohan pada tokoh utama wanita. Nah, di sini terdapat kutipan yang menggambarkan perjodohan pada tokoh utama wanita. Dalam kutipan ini, pada novel Romeo Juliet menggambarkan kegembiraan yang dirasakan orang tua Juliet karena ingin menjodohkan anaknya dengan pilihan ibunya yang bernama Country Paris. Ibunya Juliet sangat ingin anaknya bisa menikah dengan Country Paris karena menurut ibunya, Juliet akan bahagia dengan kekayaan yang Paris miliki. Nah, sedangkan pada novel Sanpek Engtai menggambarkan bagaimana orang tua Engtai, terutama ayahnya, menyetujui perjodohan Engtai dengan Ma Buncai. Ayahnya Engtai menikahi Ma Buncai sangat cocok menikah dengan Engtai karena Ma Buncai adalah keturunan dari keluarga terpandang. Namun nilai tersebut sama sekali tidak menarik bagi Engtai. Dia bahkan berdebat dengan ayahnya tentang perjodohan yang tidak ia diinginkan. Slide selanjutnya terdapat perbedaan tokoh utama perempuan yang saling jatuh cinta. Nah, dalam kutipan ini digambarkan pada novel Romeo Juliet pada proses pertemuan Romeo dan Juliet yang berlangsung saat Romeo menghadiri upacara pesta Capulet. Digambarkan situasi yang terjadi pada Romeo dan Juliet saat mereka saling memandang keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka tidak dapat menyangkal perasaan cinta di hatinya satu sama lain. Romeo merasa telah menemukan wanita idaman yang dicarinya, sedangkan Juliet langsung merasa ingin memberikan seluruh hidupnya untuk Romeo. Keduanya ingin bersama meski pada akhirnya tahu bahwa cinta mereka berada dalam situasi yang agak sulit akibat permusuhan antara kedua keluarga. Sedangkan pada tokoh Sanpek Engtai baru merasakan cinta setelah 3 tahun belajar di kota Hangzhou, menggambarkan bagaimana Sanpek dan Engtai berjanji untuk tetap bersama sampai akhir. Engtai berjanji hanya akan menikahi Sanpek dan Sanpek berjanji jika mereka tidak bersama di dunia ini, mereka akan bersama di dimensi lain. Maka Sanpek memesan 2 batu nisan untuk keduanya agar bisa terus dekat setelah kematian.
Selanjutnya terdapat permasalahan keluarga. Nah, di sini terdapat kutipan yang menggambarkan permasalahan antara dua keluarga. Dalam kutipan ini yang terdapat pada novel Romeo Juliet menggambarkan suasana yang dialami oleh tokoh utama cerita, yaitu Romeo. Ia tahu bahwa Juliet adalah putri Tuan Capulet yang merupakan musuh ayahnya sendiri. Karena itu kisah cinta Romeo dan Juliet tidak bisa berjalan mulus. Mereka takut harus memilih antara cinta dan keluarga. Sedangkan novel Sanpek Engtai menggambarkan bagaimana orang tua Engtai menolak ketika Engtai mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan Sanpek, laki-laki yang dicintainya. Orang tua Engtai percaya bahwa Ma Buncai adalah laki-laki yang tepat untuk Engtai, meskipun mengetahui Engtai sangat menentang perjodohan dengan Ma Buncai. Slide selanjutnya terdapat akhir cerita. Dalam kutipan ini, pada tokoh Romeo menggambarkan proses kematian tokoh utama cerita Romeo Juliet, yaitu Romeo. Ia sengaja bunuh diri dengan meminum racun yang kemudian melemahkan tubuhnya, lalu ia mati bersama Juliet sahabatnya. Sedangkan yang terjadi pada tokoh Sanpek, sesaat sebelumnya kematiannya, karena penyakit yang dideritanya tidak kunjung membaik, kondisi terus memburuk. Tak lama kemudian, ia akhirnya meninggal di hadapan kedua orang tuanya yang selalu setia merawatnya sehingga napas terakhir. Selanjutnya terdapat proses kematian tokoh utama perempuan. Nah, di sini terdapat kutipan yang menggambarkan proses kematian tokoh utama perempuan yang berbeda. Nah, dalam kutipan ini proses kematian pada tokoh utama yaitu Juliet menunjukkan bagaimana kematian yang mengalami oleh Juliet. Juliet sengaja bunuh diri dengan menusukkan belati ke dadanya sendiri. Setelah itu tubuhnya roboh dan dia meninggal di samping Romeo. Jadi kedua pasangan meninggal pada saat yang sama dengan cara yang sama, yaitu bunuh diri, karena merasa tidak bisa hidup jika salah satu dari mereka pergi. Mereka membuat kisah mereka berlangsung selamanya seperti ini. Sedangkan kematian yang dialami oleh Engtai menunjukkan betapa tidak lazim atas kematian Engtai. Engtai meninggal melompat ke kuburan seolah sengaja menunggu Engtai datang ke sana. Saat Engtai melompat masuk, makam itu tiba-tiba tertutup dengan cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Demikian pembahasan mengenai kajian sastra bandingan saya, kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.